Risma Simanjuntak, Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri IAKN Tarutung, semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan legenda dari Gua Liam Boru Natmandi, Kuta Barat. Pada zaman dahulu, di Rura Silindung ini terdapat sebuah kerajaan yang dimana mereka memiliki seorang gadis yang sangat cantik, atau dalam bahasa Batak disebut Tandi Uli. Si Boru Kuta Barat ini memiliki profesi sebagai penenun ulot dari Rura Silindung. Pada suatu hari, Raja Kuta Barat membuat sayembara yang ditujukan kepada raja-raja ataupun pemuda dari tanah Batak, yang ditujukan untuk daerah Samosir, Rura Silindung, Tobasa, Pakpak, dan juga Dairi. Yang dimana maksud dari sayembara tersebut untuk meminang putrinya, dan juga isi dari sayembara tersebut, jika ada yang bisa melangkahi tangga rumah dari Raja Kuta Barat dan juga membawa 7 apang emas atau yang disebut juga 7 keranjang emas sebagai mahar ataupun sinamot untuk meminang si Boru Kuta Barat. Setelah diadakannya sayembara tersebut, banyak raja-raja ataupun pemuda yang berhasil memenangkan sayembara tersebut. Setelah sayembara tersebut diadakan, banyak yang memenangkan sayembara tersebut, baik raja-raja ataupun pemuda. Namun, tak satu pun yang dapat memikat hati si Boru Kuta Barat. Dia selalu membuat alasan bahwa tenunan yang sedang dibuatnya tidak selesai. Karena tidak ada satupun raja-raja ataupun pemuda yang memikat hati si Boru Kuta Barat, kemudian ia merusak merusak tenunannya supaya tidak dipinang oleh raja-raja ataupun pemuda tersebut. Satu hari, si Boru Natmandi Kuta Barat pergi ke sebuah sungai air harapan yang digunakan sebagai aktivitas sehari-hari. Pada saat itulah datang seekor ular jadi-jadian yang datang menghampirinya. Konon, katanya ular jadi-jadian tersebut dikatakan bermarga Semangusong dari tanah Samosir. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ular jadi-jadian tersebut adalah bermarga Sinaga. Tapi hingga saat ini tidak ada yang bisa membuktikan informasi tersebut. Namun, pada saat ular tersebut menghampirinya, ia justru melihat ular jadi-jadian tersebut sebagai lelaki yang tampan, gagah, dan juga perkasa. Pada saat itulah, si ular jadi-jadian tersebut merayu dan mengajak si Boru Kuta Barat untuk menikah dan mau ikut dengan dia. Kemudian, sang ular jadi-jadian tersebut membawa si Boru Kuta Barat untuk pergi melewati sungai air harapan tersebut untuk menikah dengannya. Dan dari pesan tersebut, mereka meninggalkan sekam padi sebagai pertanda untuk orang tuanya, yang dimana maksud dari sekam padi tersebut sebagai pertanda di mana sekam padi tersebut berakhir, disitulah keberadaan si Boru Kuta Barat tersebut, tepatnya seperti yang di belakang saya ini. Saat sore harinya, saat orang tua mereka pulang dari perladangan, mereka melihat dan curiga putri mereka tidak ada di tempat pertenunan dan juga di rumahnya. Dan saat itulah orang tuanya memutuskan untuk melakukan pencarian dengan warga-warga setempat. Melihat sekam padi tersebut bertaburan di sini, sehingga orang tua si Boru Kuta Barat meyakini putri mereka berhenti di sini dan dibawa si ular jadi-jadian tersebut ke gua liang ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar-gambar yang terdapat di wisata ini tersebut, yang dimana maksud dari ini adalah profesi atau pekerjaan masyarakat Rura Silindung pada zaman itu, yaitu seorang pendeta, guru, petani, nelayan,
pedagang, polisi, dan juga tentara. Menandakan juga pada saat itu masyarakat Rura Selindung sudah sejahtera. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan patung dari Siborun Huta Barat yang dimana profesinya sebagai penenun pada zaman dahulu, dan ini adalah gambaran dari ular jadi-jadian tersebut yang membawa Siborun Huta Barat untuk menikah dengannya. Dan di sampingnya terdapat gua liang tersebut yang dimana diyakini pada masyarakat dahulu sebagai tempat ular jadi-jadian tersebut. Dan juga konon katanya gua ini terhubung dengan salah satu gua yang terdapat di Subasa, yaitu Gua Liang Sipege, yang dimana gua ini juga sebagai pertanda atau kalender untuk orang tua pada zaman dahulunya, menandakan jika masyarakat Rura Selindung sudah panen, maka Gua Liang ini yang membawakan sekam padi kepada masyarakat Toba, ataupun sebaliknya. Setelah kejadian tersebut, raja-raja dari Rura Selindung berkumpul dan membuat suatu keputusan yang dimana jika ada Boru Huta Barat yang baru lahir yang sangat cantik, mereka akan membuat suatu kecacatan pada tubuhnya supaya kejadian yang serupa tidak terulang lagi, yang dimana Boru Huta Barat tidak menikah dengan ular jadi-jadian kembali. Dan juga konon katanya jika ada Boru Siregar ataupun marga Siregar yang datang ke Gua Liang atau sungai ini, mereka akan mengalami suatu musibah atau kecelakaan, yang dimana ceritanya dulu ada Boru Siregar yang mencuri kaca dari si Boru Huta Barat, dan kaca tersebut diyakini jika mereka berkaca di milik dari Boru Huta Barat tersebut, maka kecantikan dari si Boru Huta Barat juga akan menular kepada mereka. Jadi dari kejadian tersebut si Boru Huta Barat membuat sumpah. Dari itu hingga saat ini banyak juga yang meyakini jika ada Boru Siregar ataupun marga Siregar yang datang ke tempat ini, mereka akan mengalami suatu musibah atau kecelakaan. Nah, ini adalah bentuk serta gambaran dari Goa Natumandi serta suasana dan juga pengunjungnya. Terlepas dari versi yang sudah saya berikan, saya juga mendapatkan cerita dari masyarakat setempat, di mana ternyata si Boru Natumandi tidak menikah dengan ular bermarga Sinangunsong. Akan tetapi, siluman ular tersebut meninggalkannya di suatu hutan. Setelah ditinggalkan begitu saja, si Boru Natumandi terus menangis karena tertipu ular jadi-jadian tersebut. Namun ketika itu, seorang pengembala datang dan menghampirinya. Pengembala tersebut terpikat melihat kecantikan si Boru Natumandi dan mengajaknya menikah. Dan pengembala tersebut bermarga Sinaga. Pengembala tersebut membawanya ke Samosir untuk dinikahi. Setelah si Boru Natumandi mendapatkan beberapa keturunannya mencari asal-usul si Boru Natumandi ataupun pamannya. Mereka menyeberangi Danau Toba menggunakan perahu kayu untuk ke Tarutung dan membawa sejumlah makanan khas adat Batak. Namun sesampainya di Sipokolon, yaitu kota sebelum Tarutung, mereka menemui keturunan Raja Tabarat Pohan, yaitu Donda Raja. Saat rombongannya bertanya tentang si Boru Natumandi, keturunan Raja Nabulon Donda Raja yang tinggal di Sipokolon langsung mengakui kalau merekalah keturunan si Boru Natumandi. Dan saat itu, makanan yang mereka bawa langsung disantap bersama-sama. Padahal, keturunan si Boru Natumandi sebenarnya adalah anak kedua dari si Huta Barat Pohan, yakni Raja Nagodang. Itu tinggal di dusun Banjar. Dikatakan masyarakat setempat bahwa 3 anak Raja Nabarat atau Huta Barat, yaitu si
Poso Tunggulon, Apel Tahan, dan Pokan. Sedangkan Sibor Nutumandi berasal dari keturunan Huta Barat Pokan. Nah, ini adalah gambaran sungai Aik Hariapan yang digunakan Sibor Huta Barat juga masyarakat sekitar sebagai aktivitas sehari-hari. Dan juga dikatakan di sini Sibor Huta Barat melepaskan anaknya, yaitu seekor ular. Anaknya bersama ular jadi-jadian bermarga Simalunshong tersebut. Dan dari cerita itu dikatakan masyarakat sekitar, terutama bermarga Huta Barat, tidak boleh membunuh ular sekitar sungai Aik Hariapan dan juga sekitar daerah tersebut.